Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Maudi Fordiani di Learning Journal ketiga. Di Learning Journal kali ini, saya akan bahas mengenai dasar-dasar dan juga manfaat public speaking. Tentu, ketika kita ingin berbicara depan publik, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu, menganalisis audiens. Jadi sebelum kita berbicara ke depan publik atau berbicara dan menyampaikan pesan di depan publik, kita tuh harus menganalisis atau mengetahui siapa audiens kita. Tujuannya agar pesan atau informasi yang kita sampaikan itu dapat diterima oleh audiens. Jangan sampai ketika kita menjelaskan sesuatu, audiens tersebut tidak paham dan berujung menjadi pemahaman yang salah. Kemudian yang kedua adalah penggunaan bahasa yang efektif. Sama dengan menganalisis audiens, ini juga penting karena ketika kita sudah tahu siapa audiens kita, kepada siapa kita berbicara, tentu penggunaan bahasa juga harus disesuaikan. Ketika kita berbicara kepada anak-anak, penggunaan bahasa pun harus seputar dunia anak. Dan juga ketika kita berbicara kepada masyarakat umum tuh, jangan sampai kita menggunakan bahasa-bahasa yang sulit dipahami, agar pesan dan informasi yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan jelas. Setelah kita menganalisis audiens, kemudian penggunaan bahasa yang efektif, dan selanjutnya adalah pengelolaan waktu. Pengelolaan waktu ini juga termasuk dalam hal yang penting. Jadi ketika kita menyampaikan pesan atau informasi kepada publik, harus diperhatikan waktunya. Jangan terlalu lama dan juga jangan terlalu sebentar. Nah, kalau misalnya kita berbicara di depan publik dengan durasi yang panjang, dikhawatirkan audiens akan merasa bosan dan pesan atau informasi yang kita sampaikan juga tidak bisa diterima. Oke, selanjutnya adalah penggunaan bahasa tubuh. Penggunaan bahasa tubuh ini juga dapat menarik perhatian audiens itu. Jadi ketika kita berbicara hanya diam saja di tempat atau tidak bergerak sama sekali, itu juga membosankan dan pembicaraan kita bicarakan terkesan tidak menarik. Selanjutnya adalah konsistensi dalam suara. Nah, ini juga harus diperhatikan ketika kita berbicara di depan publik. Sebisa mungkin suara yang kita tampilkan itu sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Kalau misalnya kita membicarakan tentang kesedihan, maka intonasi suara pun harus menggambarkan kesedihan tersebut, dan sebaliknya gitu. Dan sebaliknya, jika kita berbicara mengenai kebahagiaan, maka penggunaan bahasanya juga harus ceria. Kemudian konsistensi suaranya, jangan sampai tiba-tiba tinggi kemudian rendah gitu. Jadi ini harus diperhatikan juga. Yang terakhir adalah hikmah atau kesimpulannya. Dalam menyampaikan pesan atau informasi, kita harus memperhatikan juga, kita harus menyampaikan juga kesimpulannya. Jadi itu lebih mempermudah audiens menangkap apa yang kita bicarakan. Dengan adanya kesimpulan juga, itu tuh lebih memperjelas sebenarnya apa yang kita bicarakan. Dengan memberikan kesimpulan, itu juga dapat membantu audiens memahami pembahasan atau informasi yang kita sampaikan. Setelah dasar-dasar dari public speaking yang harus diperhatikan, ada juga nih manfaat yang didapatkan ketika public speaking. Sebenarnya manfaat dari public speaking itu banyak banget, tapi di sini saya akan menyampaikan 5 manfaat yang didapatkan ketika kita mampu public speaking atau memiliki keterampilan public speaking. Yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan diri. Oke. Seseorang yang memiliki keterampilan public speaking tentu akan lebih percaya diri ketika berbicara di depan publik. Dan juga ini merupakan tanda bahwa public speaking bisa meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Yang kedua adalah modal bisnis. Bayangin, ketika kita akan memulai bisnis baru, tapi kita tidak memiliki keterampilan public speaking, lalu bagaimana kita mempromosikan bisnis yang kita punya? Jadi public speaking ini adalah modal kita dalam berbisnis, modal kita dalam mempromosikan bisnis kita kepada
masyarakat agar dipercaya. Ketiga adalah menumbuhkan keterampilan sosial. Dengan public speaking, kita dapat menumbuhkan keterampilan sosial. Salah satu contohnya adalah kita dapat dengan mudah berbaur dengan masyarakat sekitar. Jika kita memiliki keterampilan public speaking ini, tentu menjadi peluang besar untuk kita dapat berkomunikasi dengan orang-orang sekitar. Yang keempat adalah menyampaikan ide dengan lancar. Mungkin dari teman-teman dan saya pribadi juga pernah merasakan punya banyak ide tapi tidak bisa disalurkan atau tidak bisa dibicarakan. Nah, ini juga manfaat public speaking itu. Ketika kita mampu memiliki keterampilan public speaking ini, otomatis ide yang kita punya dalam pikiran kita akan lebih mudah disampaikan dan juga akan lebih mudah dipahami oleh teman-teman. Nah, kenapa? Karena seseorang yang memiliki keterampilan public speaking akan dengan mudah menyampaikan ide-idenya atau gagasannya. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki keterampilan public speaking. Dia akan kesulitan dalam menyampaikan pesan atau ide yang dimilikinya. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah memperluas pengetahuan. Karena ketika kita berbicara di depan publik, kita mampu memberikan pengetahuan atau wawasan yang kita miliki kepada audiens dengan jelas dan dapat dipahami. Dari kelima manfaat public speaking, menurut saya yang paling berpengaruh dengan kondisi saya saat ini ialah dapat menyampaikan ide atau gagasan yang saya miliki dengan baik sehingga mampu diterima oleh teman-teman ketika berbicara. Public speaking bukanlah bakat yang dimiliki sejak kita lahir. Akan tapi public speaking adalah bakat atau kemampuan yang kita bentuk dengan latihan. Oleh sebab itu, dengan adanya learning journal ini, saya memiliki kesempatan untuk terus berlatih kemampuan public speaking di depan kamera. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.